Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan bahas lagi ya mengenai fosforilasi oksidatif dan juga respirasi ya. Kenapa ini dibahas bersamaan? Karena ini berhubungan teman-teman ya antara fosforilasi dengan respirasi ya. Ini sasaran belajar kita kali ini. Yang pertama kita bisa menjelaskan aliran elektron melalui fosforilasi oksidatif. Kemudian selanjutnya adalah menjelaskan fungsi oksigen dalam rantai respirasi. Lalu menjelaskan peranan membran mitokondria dalam fosforilasi oksidatif, dan terakhir itu menjelaskan faktor-faktor apa saja sih yang membatasi laju respirasi ya. Nah, kita mulai dari pendahuluan. Jadi apa sih sebenarnya fosforilasi oksidatif? Nah, fosforilasi oksidatif itu merupakan proses apa? Pembentukan ATP ya, adenosin trifosfat, akibat transfer elektron dari NADH atau FADH2 kepada oksigen ya. Jadi ATP itu kan merupakan sumber energi teman-teman ya. Sumber energi ya. Sumber energi. Nah, pembentukan ATP ini dia terjadi di dalam mitokondria ya. Mitokondria ya. Salah satu bagian untuk menghasilkan energi ya. Nah, pembentukan ATP ini itu disertai dengan aliran elektron. Aliran elektron dari mana? Dari NADH ya. NADH atau di sini ya. Ini NADH nih. Atau FADH2 kepada oksigen ya. Nah, ini aliran elektronnya ini nggak langsung teman-teman ya. Aliran elektronnya ini melalui beberapa kompleks. Di sini setengahnya ada 4 kompleks ya. 1, 2, 3, 4. Di mana masing-masing 4 kompleksnya adalah yang pertama itu, yang pertama ini nih ya, nomor 1 itu adalah kompleks NADH ubiquinon ya. Ubiquinon oksidoreduktase. Nah, kompleks kedua itu dari suksinat ya. Itu adalah suksinat ubiquinon ya. Ubiquinon kita lihat itu apa sih sebenarnya? Suksinat ubiquinon oksidoreduktase. Kompleks 3 itu adalah ubiquinol sitokrom C oksidoreduktase, dan kompleks keempat dari sitokrom C ke oksigen itu adalah kompleks sitokrom C oksidase. Nah, kenapa sih disebutnya itu fosforilasi oksidatif? Nah, kenapa? Karena reaksi ini itu melibatkan ADP ya. Di sini nih ada ADP, ditulis lagi deh, ini aja. ADP yang disertai pemindahan gugus fosfat menjadi ATP ya. Kan kalau misalnya fosfat itu berarti fosfor teman-teman ya. Makanya ada fosforilasi di situ. Nah, maksudnya apa oksidatif? Oksidatif karena ada pemindahan elektron ya. Pemindahan elektron dari NADH ini yang di awal ini nih ke oksigen. Nah, elektronnya ini bentuknya seperti ini teman-teman ya. Bentuknya H+. Jadi si O2 ini itu sebagai akseptor elektron atau penerima elektron. Nanti akhirnya menjadi H2O di situ. Sedangkan si NADH-nya itu menjadi NAD+ ya. Seperti itu reaksinya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kenapa disebutnya fosforilasi oksidatif? Karena ada pemindahan gugus fosfat dari ADP menjadi ATP. Kemudian oksidatifnya itu berarti ada pemindahan elektron dari NADH ke O2 di situ ya. Nah, di sini kita bahas lagi fosforilasi oksidatif itu berlangsung di mitokondria. Tadi sudah kita bahas bahwa mitokondria ini bukan bersifat siapa namanya? Berfungsi atau berperan sebagai penghasil energi ya. Penghasil energi. Nah, di mitokondria ini terdapat 2 membran, yaitu membran luar ya, outer membran namanya. Ini adalah bentuk mitokondria teman-teman ya. Nih bentuk mitokondria yang besar ini nih. Kalau ini yang dari samping yang B ya. Ini dari samping. Nah, di mitokondria itu terdapat 2 membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Nah, di tengah-tengah antara membran luar dan membran dalam itu disebut adalah intermembran ya. Atau ruang antar membran, sama aja ya.
Kemudian di mitokondria itu terdapat kristai. Kristai itu adalah nih bagian sini nih, ya, bagian di membran dalam, ya. Dan juga ada seperti bola-bola seperti ini nih, ya, gitu. Nah, setelah membran luar, kemudian ada ruangan antar membran dan kemudian intermembran. Di dalamnya lagi terdapat namanya matriks, ya. Nah, di matriks ini biasanya terjadi siklus asam sitrat dan juga oksidasi lemak. Sedangkan untuk fosforilasi oksidatif itu terjadi di ruang antar membran sini, ya, antar membran sini, ya, semuanya ini semua sama, sampai ruang inner membran atau membran dalam, ya. Jadi untuk fosforilasi oksidatif itu terjadi di ruang antar membran sampai intermembran. Kenapa bisa seperti itu? Karena di intermembran ini tidak semua senyawa atau tidak semua zat atau tidak semua kompleks itu bisa masuk, ya. Nih di sini intermembran ini not freely permeable. Jadi tidak semua bisa masuk, ya. Dibatasi oleh suatu membran, ya, gitu. Membrannya tidak semi permeable, teman-teman, ya, atau tidak permeable, tidak permeable. Jadi tidak semua si senyawa itu bisa masuk. Akibatnya si ATP dan juga ADP ini dia bisa masuk sampai ke ruang antar membran saja nih. Outer membran is permeable to ATP, ADP, sukrosa dan juga garam-garam, ya, dan lain-lain. Jadi untuk reaksi fosforilasinya itu terjadi di ruang antar membran sampai intermembran, tidak sampai ke dalam matriks, ya, gitu. Nah, tadi nih kompleks-kompleksnya ini seperti sitokrom, ubiquinon dan non-heme iron, ya, itu sampai di intermembran saja, ya, gitu. Jadi tadi untuk fosforilasi itu di ruang antar membran sampai intermembran, sedangkan untuk siklus asam sitrat dan juga oksidasi lemak itu terjadi di dalam matriks, teman-teman, ya, gitu. Jadi fungsi si mitokondria ini selain sebagai ruang penghasil energi juga sebagai untuk menseleksi adanya reaksi fosforilasi oksidatif dan juga membedakan ruangan antara reaksi fosforilasi dengan reaksi asam sitrat dan juga oksidasi lemak di situ. Nah, ini dari samping, teman-teman, ya, seperti ini, ya, dilihatnya. Nah, yang terakhir, faktor apa saja sih yang bisa membatasi laju respirasi? Dalam hal ini berarti reaksi si fosforilasi, ya. Seenggaknya itu ada 5 status, teman-teman, atau 5 keadaan yang bisa membatasi laju respirasi. Nah, kalau misalnya si sel itu dalam keadaan istirahat, ya, dia berarti dalam keadaan atau status 4, teman-teman, yaitu hanya tersedia ADP saja. Jadi pembentukan ATP-nya itu dia lambat, ya. Ini adalah sel dalam keadaan istirahat, ya. Nah, sedangkan kalau misalnya sel itu dia dalam keadaan bekerja sangat tinggi untuk pembentukan ATP, itu terjadi biasanya pada status atau keadaan 3, ya, atau keadaan 5, ya. Yaitu substrat dan komponen berada pada konsentrasi jenuh atau tersedia oksigen saja. Nah, ini dia bekerja pada keadaan tinggi, ya, teman-teman, ya. Nah, kalau misalnya status atau keadaan 1 dan 2, untuk 1 adalah tersedianya ADP dan substrat, dan yang kedua itu tersedia substrat saja, ya. Jadi ada 5 keadaan. Untuk keadaan istirahat itu adalah status 4. Untuk keadaan dia berproses sangat tinggi untuk menghasilkan ATP itu pada status 3 atau status 5, teman-teman, ya. Nah, inilah buku yang saya gunakan untuk pembuatan materi atau diskusi kali ini. Ada 3, ya. Yang pertama adalah Lehninger, kemudian ada Biochemistry oleh David Metzler, ya, dan terakhir adalah Color Atlas of Biochemistry, ya. Oke, teman-teman, mungkin gitu, ya, untuk pembahasan kali ini. Semoga materi bermanfaat. Terima kasih.